Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 Mei 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Pertama, pidato perdana di DPRD Kota Ambon, PJ Wali Kota Ambon Domingus Kaya menyampaikan 8 kebijakan prioritas. Penjabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya menyampaikan pidato perdana di Gedung DPRD Ambon pada Paripurna Istimewa Rabu 29 Mei 2024. Sidang pidato perdananya sekaligus menyampaikan 8 kebijakan prioritas selama masa jabatannya di hadapan sejumlah wakil rakyat. Kebijakan tersebut antara lain memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kota Ambon serta menjaga netralitas ASN. Melakukan penanganan inflasi di Kota Ambon dan menjaga agar angka inflasi tetap terkendali. Melakukan penanganan dan penurunan angka stunting di Kota Ambon. Juga melakukan penanganan dan pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan dan keindahan kota. Kemudian melakukan upaya pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Dan berupaya dalam menyelesaikan masalah pedagang di Pasar Mardika. Melakukan penguatan birokrasi pemerintah melalui pengisian jabatan-jabatan yang lowong. Juga melakukan penguatan pada 6 urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi standar pelayanan minimal. Sementara itu disinggung terkait dengan terjadinya keberpihakan dalam politik praktis yang bisa saja dilakukan oleh ASN, Kaya menegaskan dirinya akan memberikan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya berjanji selama masa tugasnya ke depan, tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 8 kebijakan prioritas tersebut akan dilaksanakan dengan benar, serta melanjutkan apa yang telah dibuat oleh penjabat sebelumnya. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mat, lek. Gila gue. Ya, dari coba Pak. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mat, lek. Gila gue. Warga Desa Weleman dilanda banjir tahunan, berharap bantuan TMMD perbaiki drainase. Warga Desa Weleman di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, sudah hampir 30 tahun menderita akibat banjir tahunan yang melanda desa mereka. Salah seorang warga, Nur Aida Mamulati, berbagi kisah pilu tentang dampak banjir yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Ia mengatakan bahwa banjir yang datang setiap musim hujan membuat kehidupan warga sangat sulit, terutama bagi anak-anak yang tidak bisa sekolah dan masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian. Desa Weleman terletak di antara dua sungai, Wailo dan Wayapo, yang sering meluap saat hujan turun deras. Banjir yang mencapai tinggi dada orang dewasa ini tidak hanya merusak rumah-rumah warga, tetapi juga mematikan ternak seperti ayam dan sapi, serta menghancurkan tanaman pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga. Bantuan selama ini hanya datang dari TNI dan Basarnas ketika banjir melanda. Masyarakat Desa Weleman berharap agar program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD dapat membantu mengurangi beban mereka. Dandim 15066 Letkol Agus Nur Fujianto saat meninjau lokasi banjir mengatakan dengan adanya pembuatan drainase di Desa Weleman melalui program TMMD dapat mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, pengerjaan drainase di Desa Weleman sudah mencapai 75%. Ia memprediksi pembangunan drainase akan selesai dalam waktu seminggu ke depan. Saya selama dulu di sini masuk desa ini setiap tahun tuh ada banjir. Kalau banjir sampai 5 papan. Dan kami di sini sengsara kalau banjir. Nggak bisa masak kalau banjir. Ya, alhamdulillah ada PMD ini untuk mengurangi beban masyarakat. Kami tidak tahu seperti apa, soalnya setiap tahun banjir terus. Akhirnya kami di sini tidak bisa bertanam kalau setiap tahun itu banjir. Jadi setiap ada banjir hanya ada bantuan dari TNI sama Basarnas. Jadi desa tidak tahu. Meninjau lokasi sasaran di Desa Weleman, khususnya di sasaran ketiga pembangunan drainase. Pada kesempatan ini saya meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh anggota Satgas TMMD ke 120. Drainase di Desa Weleman ini sepanjang 270 meter. Masuki hari ke-21 ini pekerjaan sudah mencapai 74%. Untuk panjangnya sendiri berapa Pak untuk drainasenya? Panjang 270 meter. Oke, untuk tingginya berapa Pak? Tinggi saya lupa nih. Tinggi pekerjaan ini target diselesaikan kurang lebih 9 hari lagi. 9 hari lagi ya. Diharapkan pada tanggal 5 Mei, pada tanggal 5 Juni 2024 pekerjaan drainase di Desa Weleman ini harus diselesaikan. Ditaruhnya di buang-buang material lagi juga toh. Nantinya kalau Udah maju Pak ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews maju bacalon wali kota Tual, konvoy ratusan kendaraan antar Ahmad Yani Renuat daftar di Perindo. Ratusan kendaraan mengantarkan bakal calon bacalon wali kota Tual, Ahmad Yani Renuat atau AYR mengembalikan formulir pendaftaran Pilkada 2024 di DPD Perindo Kota Tual pada Rabu 29 Mei 2024. AYR datang tepat pukul 13.52 waktu Indonesia Timur, langsung disambut Ketua DPD Perindo Tual Lukman Matutu beserta tim penjaringan dan simpatisan partai. Setelah dikalungi syal, AYR lantas disambut tarian sawat dengan iringan lagu Sosoy Evaf. Lantas diarahkan bertemu dengan tim penjaringan DPD Perindo Tual guna memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran. Setelah semua dinyatakan lengkap, Sekretaris Tim Penjaringan Paulus Rahayaan kemudian menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Tim Pemenangan. Menurutnya, semoga harapan semua simpatisan dan calon wali kota dapat terwujud dengan baik. Sementara YR mengatakan dengan dikembalikannya berkas pendaftaran, dirinya berharap dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Partai Perindo. Untuk diketahui, AYR juga langsung menyambangi Partai Demokrat, PKS, dan berakhir di PBB untuk mengembalikan berkas dan memastikan turut sebagai kontestan pada Pilwakot Tual 2024. Pimpinan serta pengurus, segenap pimpinan dan pengurus Perindo Kota Tua dengan satu tekad bahwa pernyataan sakti yang hari ini saya sampaikan adalah bahwa apabila saya terpilih menjadi wali kota Tua, saya tanpa mengenal lelah menerima masukan daripada Perindo. Terima kasih. Kita semuanya
yang saya hormati Bapak Raja Dula dan Bapak Raja Oi Rahed, yang saya hormati seluruh para tokoh adat, tokoh agama dari seluruh desa Kecamatan Timur Utara yang saya para leluhur dengan harapan kita semua dan kesalahan yang kami terima ini untuk yang kedua kalinya akan kami teruskan ke DPP. Semoga harapan kita bersama sebagaimana yang disampaikan nanti oleh bakal calon wali kota, akan kita mendengar bersama apa yang disampaikan sebagai pesanan yang akan kami teruskan melalui DPP. Sebuah harapan, mudah-mudahan saja kami tidak bertemu karena ini yang bisa saya sampaikan, mengingat bahwa calon kita ini masih melakukan perjalanan mengharapkan dukungan dari partai lainnya. pencalonan wali kota tua 2024-2029 atas nama saya sendiri Ahmad Chani Renuat. Semoga bersama-sama dengan Perindo membangun kota tua, dan beriringan dengan penyampaian ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ketua, Pimpinan, serta pengurus, segenap pimpinan dan pengurus Perindo Kota Tua dengan satu tekad bahwa pernyataan sakti yang hari ini saya sampaikan adalah bahwa apabila Sebanyak 92 jamaah calon haji Kota Tual diberangkatkan ke Tanah Suci pada Selasa 4 Juni 2024. Sebanyak 92 jemaah calon haji atau CJH Kota Tual dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada 4 Juni 2024. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual menjelaskan CJH asal Kota Tual yang tergabung dalam kloter 32 awalnya berkumpul di Masjid Raya Al-Huriyah 45 Tual pada Senin 3 Juni 2024. Untuk kemudian dilepas oleh penjabat Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menuju embarkasi haji antara Ambon. Selanjutnya, Selasa 4 Juni 2024, calon jemaah haji berangkat dari asrama Waiheru menuju Bandara Udara Patimura Ambon untuk penerbangan ke Makassar. Di Makassar hanya akan transit kurang lebih 4 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci menggunakan pesawat Garuda Airlines. Selanjutnya, pemulangan jemaah haji Kota Tual tahun 2024 direncanakan berangkat dari Bandar Udara Madinah, Arab Saudi menuju tanah air pada 15 Juli 2024 dan tiba di Makassar pada 16 Juli. Pada hari yang sama, mereka menuju embarkasi haji antara Ambon dan akan melanjutkan perjalanan ke asrama haji Waiheru untuk menginap 1 malam. Untuk diketahui, merujuk ke data Kemenak Kota Tual, jumlah jemaah asal Kota Tual yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2024 sebanyak 92 orang masuk dalam kloter 32. Dari jumlah tersebut, 1 orang diantaranya calon haji termuda Hardianti Mading di usia 27 tahun dan yang tertua Nurjana Semang 87 tahun. Laki-laki sebanyak 41 orang dan didominasi perempuan dengan jumlah 51 orang. Segala puja dan puji tetap sanjung hanyalah untuk karena Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Keindahan yang menghiasi kehidupan kami. Maka kedatangan sifat Rahman dan Rahim, kami menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat dan memohon harapan yang senantiasa bertumbuh hadirat. laka wal mulk la syarika lahu. Selanjutnya dibahas Amanda Pancawardani, jemaah haji termuda dari Maluku menggantikan sang ibu yang telah meninggal dunia. Amanda Pancawardani OD menjadi jemaah termuda dari Maluku.
Usianya saat ini baru menginjak 18 tahun dan ikut beribadah haji ke Arab Saudi. Amanda sendiri berasal dari kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Dirinya menggantikan ibunya yang telah meninggal dunia pada tahun 2020. Saat ditanya, anak bungsu dari pasangan Arman Buton dan Hanifah ini tak kuasa menahan air matanya mengingat menggantikan sang ibu yang telah baru pulang. Amanda bercerita ibunya meninggal sejak tahun 2020. Saat ini Amanda berangkat haji berdua saja dengan sang ayah yang sedari awal berencana berangkat bersama ibunya. Adapun kata Amanda, niat hajinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah tiada. Keberangkatan Amanda ke Tanah Suci juga diwarnai kejutan. Awalnya ia dan ayahnya masuk sebagai kuota cadangan, namun berkat adanya kuota tambahan, mereka akhirnya bisa berangkat. Diketahui kuota haji Kabupaten Buru sebanyak 94, lansia prioritas 2, cadangan 29, dan yang bisa melunasi sebanyak 111 orang jamaah. Reaksi teman-temannya pun tak kalah menggemaskan. Mereka terkejut dan memberikan komentar-komentar lucu ketika mendengar kabar bahwa Amanda akan pergi naik haji. Amanda yang lahir pada tahun 2005 dan kini sedang kuliah di Stikes Maluku Usada merasa pengalaman ini sangat istimewa. Keputusan menggantikan ibunya berangkat haji tak lepas dari dukungan penuh keluarganya. Perjalanannya ke Tanah Suci ini bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga bentuk penghormatan dan cinta kepada ibunya. Ya silakan Ade. Perkenalkan, nama saya Amanda Pancahardanite, saya berusia 18 tahun, saya haji termuda di Maluku dan berasal dari Pulau Buru. Alasan saya dipilih untuk menunaikan ibadah haji yaitu untuk menggantikan almarhumah ibu saya yang telah meninggal pada tahun 2020. Alasannya juga karena saya bersaudara 5 saudara, jadi 3 yang lainnya sudah menikah. Mereka pengennya berhaji atau umroh bersama keluarganya, dan juga saya yang dipilih atas berdasarkan keputusan keluarga. Jadi itu bukan keputusan saya sendiri, tapi berdasarkan keputusan keluarga. Ya, mengucapkan selamat atas akan diberangkatkannya calon jamaah haji Kabupaten Buru tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi ke Tanah Suci. Kepada bapak-bapak penjabat bupati sebelumnya, Bapak Doktor Jalaluddin Salampesi yang telah banyak melakukan lobby dengan Pak Kakanwil, Pak Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD. Berita terakhir terkait kuliner di Maluku, Tribuners. Es teler 99 jadi legend di Pasar Namlea. Edo mengatakan hanya bermodal Rp150.000. Di tengah hiruk pikuk Pasar Impres Kota Namlea, ada satu dagangan yang tak pernah sepi pengunjung. Tak lain adalah es teler 99 yang disebut legend oleh para pedagang pasar tradisional terbesar di ibu kota Kabupaten Buru itu. Dikonfirmasi tribunambon.com, Edo, salah seorang pengelola, mengatakan label 99 tentu tak asal disematkan. Angka itu mengkonfirmasi tahun berdirinya es teler 99. Diceritakan es teler 99 menyimpan cerita perjuangan dan kenangan manis dari keluarga Abdul Karim dan Fatmah Salmak. Dengan uang hanya tersisa Rp150.000, mereka harus memutar otak untuk tetap bisa berjualan. Akhirnya pilihan jatuh pada es teler karena bahan-bahan untuk membuatnya terjangkau dengan sisa uang yang ada. Tahun 1999 menjadi titik awal perjalanan es teler 99. Dengan harga Rp10.000 per porsi dan tanpa gelas plastik seperti sekarang, pelanggan hanya punya 2 pilihan, antara membawa pulang dalam plastik biasa atau menikmati langsung dengan gelas kaca yang klasik. Namun siapa sangka nikmat segar es teler 99 mampu menarik balik pembeli hingga banyak yang jadi pelanggan setia. Dari hasil penjualan es teler, Sumarti dan Syamsul berhasil menempuh pendidikan di Makassar. Andreati menyelesaikan sarjananya di Namlea dan Edo sendiri di Unpati.
Sayangnya anak bungsu mereka harus mengorbankan pendidikan karena cinta memilih menikah lebih dulu. Soal kenikmatan es teler dimemastikan sejak pertama kali jualan hingga kini rasa tetap dipertahankan. Perubahan mungkin hanya terjadi pada topping. Selain kelapa, nangka alpukat, dan kacang hijau, mereka menambahkan nutrijel, sagu mutiara, pepaya nenas, kacang merah besar, dan nangka Belanda untuk menyesuaikan dengan musim buah yang tak menentu di Maluku. Namun tidak semua topping disukai, nanas dan kacang merah misalnya, seringkali hanya diminati oleh segelintir orang. Pembeli es teler 99 beragam dari anak-anak hingga orang tua. Bagi yang lebih tua, es teler ini bukan sekedar minuman, melainkan kenangan. Banyak dari mereka yang datang untuk bernostalgia, mengingat masa muda mereka ketika sering membeli es teler di sini. Bahkan mengajak pacar mereka untuk minum bersama. Cerita tentang es teler 99 bukan hanya untuk kesuksesan, tetapi juga tentang kehangatan keluarga dan semangat pantang menyerah. Setiap kali Anda menikmati segelas es teler dari gerobak ini, Anda juga mencicipi sedikit dari sejarah dan perjuangan keluarga Abdul Karim dan Fatmah Samak. Jadi sambil makan lidah disko-disko toh. Apa itu? Gula-gula kaki. Oke. Itu sudah karena ada segala sesuatu itu kan yang tidak bisa dijelaskan. Itu saya coba dulu yang kedua saya dibeli. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Mei 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat tahun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.